Kata Imam Ghazali, kalau nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur itu gampang. Duit randuwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mutek ngamek kowe. Niku jari Imam Ghazali kena sekarang nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Lah kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing wis mati iku iri mek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula jek urip. Kula baleni malih. Dengan demikian kowe muni alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Iki urip. Berarti ini luar biasa, paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebelumnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun, wadolla ankum ma kuntum tasubun, wadolla anhum ma kanu yaftarun. Itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Oke, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati. Karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, nggak makan, nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan, hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Nah, itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga gitu, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena ada bukti memang nggak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. 3 miliar ambek 3 miliar. Itu podo karo 5 rupiah. Jadi ku gremeng meneh. 1 triliun ambek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan ngoten kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak
Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, itu rawani ngobong la ilaha illallah, ben kualat tapi pengirannya. Makanya saya pastikan sekali sampean ngelafat la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kualat den. Paham juga maksudnya? Paham ya? Jadi jelas guys ini kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir, orang lafatkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung kalimat itu salah apa dianggap napa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafatno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lannya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam istilah Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Nggih kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak iku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafatno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafatno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafatno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kula tak warai nggih ben sampean nang lafatno la ilaha illallah niku benar. Ketika manusia itu menganggap yasumu maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namung kalimat la ilaha illallah. Nanti disebut kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat, hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh niku jasad. Paham ya? Roh ora tau utang, ora tau gadekne BPKB, paham ya? Tidak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai diruangi utang-utang wong, diruangi uripe bulat. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah iku manusia iku aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah, ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh, yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati.
Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mugi-mugi disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan, mugi-mugi diwelas. Intinya dia ini ramuni mati. Paham nggih? Mulane malaikat ngurung anak pidatone kiai sing lepas jenazah ya bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya mbok bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Wah kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, soalnya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampai anak sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo. Alam nopo jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau saya tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Nek darane wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sok ben fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing mbok sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lah akhire nak wae salat terus meneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu ni. Nah sing mung syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to, murtad tuh. Nah ini ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk stresan rangno ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ora nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini, paham ya? Karena ya buatan tak ajak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya? Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya? Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham gitu? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk. Mulane ono aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran.
Iblis luwih pinter perkara nek ora gelem sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono wong sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikire iso ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki paham ya. Paham ya. Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, jadi dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudna Allah. Nah wujudnya diwujudna Allah. Apa yang dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni. Gak usah gawe rivalitas. Nanti paribasane ke kon mangan wis areng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok wargen wis Gusti kok mangan. Nek kon mangan ya ora mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirune Siti Jenar, dia lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud mergo sok ben Siti satu roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Ngulang nate mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah cerita ngono. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra kaya Mustofa ni ra apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten niku. Dadi ya ana wong ilmune ra pati akeh tapi jelas dikiyaino. Kula ilmune akeh ra pati dikiyaino. Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku nggih memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Piye sampean ngaji ning kene ya wis tuwa, saya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya ndak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini ndak ada. Nggih lafaz ini ndak ada, fakta ini ndak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illa kadiba. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lho nggih to, misale wong nyebut iki geni, wong iki HP kok diarani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Mana disebut kaburas kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan. Itu tadi kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau enggak diomongkan enggak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan. Itu pun enggak menunjuk apa? Enggak menunjuk apa? Hakikat. Lah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, muga sampean kenal malaikat kados kula niku malaikat sambat tenan mbek omongane sampean. Kok ndak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal, kere kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemenang malaikat Israel. Mangkel sak boleh ana bahasa kuat tuh. Ah semane tak protes ber, kok iso muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus ana wong petita-petite muni kuat. Kuat temen ning di tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua, makanya malaikat itu kuat yang uang ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat, karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu, disebut ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Walaupun sampai disebut nanti diantara khasi wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaufu
wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Oleh wali yang meniku bahasa di siga sambung. Disebut nahnu auliya, agak tahu tuh paham Quran kados kula. Lah mulane ngaji wis kerpean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingungkan malaikat karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nang ndi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam ning langit. Yang sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuatnya nih? Nanti. Berarti sama membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya nih. Misalnya yang ngerasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene-ngene jari malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi ku roh Mars. Aku sing noto Mars, tukang jogo. Artinya umpama ke roh tenan bumi ku roh planet lain dan kehidupannya di sana. Umpamanya alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia. Mulane Nabi Musa ra wis nabi, salah ngomong pangeran tersinggung, nek urusan lafaz ngono iku tersinggung. Nabi Musa ra kekasih pangeran. Mulane nek sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nek kowe ra ngerti maksudnya. Paham ya, dadi besok mulai saiki nek kowe muni ngrasa ngerti, maksudnya ngerti nek kowe iku rapati ngerti. Dadi diterusno. Dadi sampean atape malaikat Israel. Tak goblok kowe kok ngrasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terus dan gak tersinggung dan paham ya. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Kita latih ilmu hakikat. Nanti setelah itu sampean baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah Allah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut Anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pintar di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya anak saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut Islam yaruddal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pintar itu Allah. Padahal Musa nggak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan lah, corong Jawa itu Allah karuan, jadi tidak perlu dibakas. Mulanya orang Jawa saking suwene meninggal suwe ra bakas Allah. Angger lara nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jele goroban, tapi nek Allah ngersakno mari-mari wis suwe malah dadi suwe-suwe lafaz Allah dianggap wis suwe dadi repot wong Jawa. Akhirnya malah ra bakas Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi, kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong luwih pinter. Ya Allah, saya harus bertemu dia. Kok iso ono wong luwih pinter timbang aku? Nah, tenan akhirnya be Allah dipertemukan be Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus tebak-tebakan Nabi Musa ora tau menang. Ora usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yo kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Mulane dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa niku. Ya mangane Nabi Khidir senane nglamun. Wah dekne lugu ning farwatin khadra. Farwah niku lemek, khadra iku ijo. Terus mulane disebut Nabi Khidir senengane santai-santai tenggene napa nggih cara mriki karpet hijau. Tapi dhisik ora ana karpet kok bantah tuwune nang ndi malah repot wis. Angel ngaji mbek Mu'tazilah kok angel.
Tukune kapan utang tak kredit ae malah repot. Padahal zaman akhir gede barang kas apa kredit karpet tukune ning ndi. Zaman akhir uang tukang analisis, tanggane tuku sepeda motor tok duwe konti. Wong rezeki kok pangeran tak kono konti. Mulane wong alim mesti ning donya dianggap goblok. Kula nak ditanggo melarat. Tuku mobil, tuku sepeda motor kula ra janggal. Kula niku wong mukmin, wong alim. Dadi pikiranku pangeran nak ngersakno pira wene. Tapi wong analis sing cerdas ora sing ngono. Kok bisa gaji segitu beli mobil? Dadi wong alim kok dijak ilmu. Nah, akhirnya kalau kula masih jaga bodoh. Kuwi kok ora jagal lho ngono ngono. Lah aku wong alim ora jagal dunya jagal ning ndi? Cara aku nek pangeran ngersakno ora ono sing mokal. Paham? Tapi sing ahli analisis sudah kepinter. Dari mana dia dapat itu? Sing paling kredit, sing rodok kasut sederhana, kasut sederhana. Nah, kasutnya kelas tinggi, wah paling make up itu. Paling rental ben darani sugih semacam-macam. Tapi lucunya ning ilmune manusa, sing pinter analisis sudah kepinter. Nah ning ilmune wali ora omongan ra penting. Mergo wali langsung eling Allah, isi ngono iku kersane pangeran, terus wis ngono iku kersane pangeran. Tapi kita sing dianggap bodoh. Lah aksaru ahli jannah al-bulhu, akeh-akeh bodoh swarga bodoh-bodoh niku. Maksudnya bodoh kaya kula niku ora bodoh sing. Ora bodoh sing permanen niku bodoh. Oh ana niku wong sing bodoh cara Allah iku malah pinter-pinter cara dunya. Nah, cara kula ya ora janggal, ora marap sugih terus ana kiai kadang-kadang maksiat, ana preman ujug-ujug tobat kula ora janggal. Nek wong am kadang kiai kok ternyata berbuat gini. Ana wong preman kena kula ora janggal. Innal huda wah ya wis ngono kan gampang. Pancen lagi entuk daya. Nah, ana kiai kok kepleset maksiat ya nek cara kula ya model bodoh. Ya yes, pancen ora nabi ora maksum wis ben salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali dijak ngomong pintu ini kan ra iso. Akhirnya kita dianggap bodoh. Maksudnya aksaru ahli jannah al-bulhu. Akeh-akeh bodoh sarko bodoh ini ki ora bodoh permanen ku wae lagi. Lho sampean tak terangno kok kita ora ikhlas. Wah, dijak dadi wali ra siap sampean dijak. Nah ya. Nabi Khidir barang lugu-lugu Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa an nabi ardi assalam. Mosok ning kene ana salam. Maksudnya dekne kan nyongkone urip dhewean mbek pangeran kok ana salam sapa manusa iso ketemu aku. Nabi Khidir yo kacau. Ati ora asik dijawab. Iso. Tapi wajar Nabi itu mau karena ini permainan kelas 3 tebak-tebakan nih. Tapi kacaunya Nabi kayak cuma melok Nabi itu. Oh, serana sing bener ceritanya kono serana sing benernya digawe pangeran membolak-balikkan akal. Lah ora bolak-balik akal gimana? Iki ilmu wali, sampean ora usah anut ora makome. Nah aku lah, sampean udah melok. Ajare Nabi Musa bareng takok, aku duwe kawula saleh pinter timbang kowe. Nah, sebuti gusti carane kalau ketemu piyambake. Soale kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng, wis aneh to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal itu orang mriki. Apa den? Kantong ya. Kepes apa? Ya kepes ya, kepes. Wis digoreng. Yes, lah titenane sebuti gusti dari pangeran dawuh pangeran. Ya anggere iwak wis mlayu ya iku ning kono Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa itu, Nabi Bani Israel kan gua ya, semua yang tinggal Nabi Bani Israel gak iso dan laku-laku dewan, gak pengawal dan jenis Yusha bin Nun, yang orang disebut Fatahu, jenis itu Yusha bin Nun. Dari bahasa Israel jenis Yosua dan Yalu jeneng Muslim, tapi sing wani nganggo wong Kristen. Yosua ini Yusha bin Nun. Wis jam laku-laku. Jam laku-laku Nabi Musa itu kacau tenan, ora kacau piye? Dekne wis didhawuhi pangeran, alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu, iku alamate ketemu. Lho malah dekne ilang iwak iku perkarane suwahe sarapan. Lho kok digo alamat gak pedi pangan. Tapi dadi dekne bareng semlaku kesel lesu iku. Sak yo sak, cara kula ngundang Mus, jigot misale ngundang terus. Iki suwahe lesu. Mangan.
Jadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki digo alamat kok malah dekne ilinge perkara apa dipangan. Ah wis kacau lho maksudnya wis kacau wis cara langkah banyak sang salah. Jadi Isa, waduh Nabi Musa pesen nambah Isa. Nabi Musa kan lucu, dia kan gawa iwak. Nak iwak iku berarti alamat iku ana Nabi Khidir, malah kan gawa wong rupa-rupane Yusa. Mestinya kan gak fair malah ngongkon wong. Untung pangeran Nabi ora ngendikan ngoten cara kula malah ngongkon wong. Tenan, akhirnya Yusa cerita, waduh Nabi Musa lali kula. Pas nang desa mriku, kawasan mriku wau. Iwake pun muncul. Terus Nabi Musa, lho kok ora ngomong. Ya Nabi Musa yo salah iku ndek sing dialamati malah kon ngomong. Akhire yo pas ana kejadian gak roh to. Terus dari zalika ma kunna nabki. Yo iku sing tak goleki momen iwak mlayu ku malah kowe lali. Jare Yusa, kowe ora gelem bodhe kok aku lali. Berarti soalnya yang ilmu hakikat terus cara syariat itu dijungkir balik kan paham gitu cara syariat terus. Akhirnya balik nah deh. Fartadda ala asa rihima. Manane balik nah. Bareng balik iwake silang. Iwake silang. Tapi Nabi Musa kan mengalami 3 kesalahan, tapi kesalahannya Nabi ora maksiat lho nggih mboten. Kesalahannya 1, wong iwak digo alamat kok malah ilinge mergo digo sarapan. Wong dene iku dikai alamat malah kon go wong. Jadi ada banyak kekacauan. Ane bar ketemu Nabi Khidir terus ya Nabi Khidir ngendikan assalamualaikum dan ini gak kangge jawab. Tenane jare Nabi Khidir cara Jawa tenane. Terus ana Musa. Aku iku Musa. Nabi Khidir takoke ini hadis oke. Musa Bani Israel. Jadi antar Nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Tidak seperti sampean itu gak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa orangnya siapa tuh tahu dia. Tapi kalau orang-orang tidak penting tidak tahu dia karena ya nggak masuk apa. Iya orang muktamar ada ID. Kalau masuk. Oh kok sampean barang ketemu Nabi Khidir tak kok man anta itu ruwet lah iki sapa ana wong koyo kowe ngono tak kok. Nah, itu Musa Bani Israel dari Nabi Sanaam. Terus ya saya Musa Bani Israel. Dari Nabi Khidir ono apa kan? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nabi Khidir ngendikane datar ya. Ya biasa standar aja. Kue de ilmu sing aku ora roh, aku de ilmu sing kue ora roh. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu tidak bisa. Nabi Musa wong Israel, ya ora sing kowe iso kudu aku iso. Sing gak trimo. Sing aku ra iso sangka kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmuku lah, penting aku iso ilmumu. Wah tetep mau kalah deh. Nabi itu jago sok, ora level lem. Paling gue berontak tok ya. Paling gue berontak tok. Jadi fa'inat tabatani falatas alni ansein. Pokoknya aturan pertama setiap saya mengutarakan satu ilmu kira oleh takok. Nah misalnya semuanya oke, nggak usah tanya saya. Benar bareng ketemu di pulau-pulau kecil gitu karena pertemuannya di laut. Pokoknya ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai apa? Perahu. Ketika Nabi Khidir ngomongnya piye ora jelas, Nabi Musa dirapati paham, pakai omong-omongan ambek sing tukang napa rental perahu niku. Saya gak usume napa rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujrah. Jadi wong komersialis kunane kuno. Nah sing rental mobil wis monggo mawon riyen-riyene iku wis wong iku anak gratis wabot nang gampang wis kunane kuno niku. Diomongi terus wis Nabi Khidir dimanggakno monggo. Sampean saya antar ke pulau itu ndak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu nggak apa-apa, sampean saya antar nggak usah bayar. Gue cek eling ya kata nggak usah bayar, gue eling. Bangsa gratis wilingan manjen kemarin itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu loh itu belabak dicoplok, jubur. Oh Nabi Musa protes.
apa kan pertama ketemu kan hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqa ala. Dir karepmu piye? Perahu kok mbok jebrol kok ngisor, endi jebrol ngisor. Engko kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan mbek perahu jebrol? Al-amru biyadillah, ora ono kaitane mbek jebrol mbek tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Oh Nabi Khidir melakukan yang laut ya biasa tanpa perahu. Oh aneh, cara Nabi Khidir aneh, bahasa ini aneh. Mulane cara Mustafa matur pangeran Gusti kula ora betah melarat. Kula ora betah ra duwe dhuwit. Malaikat itu aneh. Orang enggak punya duit kok gak siap, kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. Itu sebabnya doa-doa orang gak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu tidak masalah orang gak punya uang itu sehingga nganggep ini tidak darurat. Paham gitu? Loh cara malaikat susah ya apa ada duit. Udah ada butuh ngopi, butuh macam-macam. Mane nak ndonga aja ngono goblok tak warai carane ndonga iki nak butuh dhuwit. Ndonga ngene ya Allah, saya ini butuh rahmate jenengan. Niku malaikat lah butuh rahmat. Mbok sebut dhuwit, nggo apa dhuwit. Nanti Allah yang nerjemah sendiri maknane rahmat iku dhuwit. Wah, aja malaikat. Lho tak warai ben kowe rasandine antar malaikat to, Bang. Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa mlaku-mlaku dhuwur laut tanpa napa? Perahu. Kok ono trimo tadi apa? Blabak nggih. Papan dicoplok sitok. Kok terus protes, "Akhorok tahali tukhriqa." Alah kowe kok aneh. Perahu enak-enak ditumpaki nggih mbok jebrol, ora tenggelam piye? Bareng dicoplok tenan, enggak setetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas banyu? Bareng Nabi Musa pas janggal ana manuk emprit, manuk cilik lah pokoke. Ke Indonesia ana manane emprit, padahal ning Arab mau emprit ora ya ora roh. Pokoke akhir manuk cilik jare nopo? Emprit. Sing roh sapa? Pas iku manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jupuk banyu teng nakara maknane jupuk banyu nakroh iku sak napa? Mboten sak cucukan niku. Ilmu mbek pangeran koyo iku jare maksudnya. Ilmune manusa sak donya iku dibanding ilmune pangeran koyo lautan dibanding sak nakroh sak cucukane manuk. Iku dibagi wong sak donya. Termasuk koyo kowe ra rowan ngene iki jare ngono. Apa ya? Akhirnya Nabi Musa taslim nyatane iku dicoplok ya ora perahu banyune ora piye. Terus Nabi Khidir ngelingno. Kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya. Kamu tadi sudah tanya. Terus jadi Nabi Musa cek la tu akhidni gimana sih itu? Ya wajar aku lali spontan. Akhirnya karena Nabi Khidir ya masuk akal kan, wong spontan kan harus jadi watai Musa kan temperamental ya dimaklumi. Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Ya sampai ada 3 kejadian di mana lala Nabi Musa itu tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekab ya. Mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat bahasa itu menjijikkan. Muntin itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau karena kita melafadzkan lafadz yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat, kuat. Sehingga mereka itu ya bingung, roh bahasanya manusia itu bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat, ya hebat orang manusia, tidak sepiro, terus aneh ngati, tinggal nata kau iman kan. Maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Maksudnya gini loh, cara manusia. Lihat cara manusia itu salah, sebenarnya cara Allah. Keceplosan malaikat bukan terangkat jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira, kita kira.
Selain menyangkut la ilaha illallah, ilmu nama manusia itu dikira. Kalau hakikatnya hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu ya dieling-eling mbek pengen darani presiden orang kuat. Lah mulane termasuk sholat itu ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau sholat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tanda anil fasa wal mungkar, barang yang menjijikkan, termasuk fasa itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa berlebih? Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja diraja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu ngelawan Namrud itu putus asa saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi neng langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya ning ndi? Akhirnya Allah nggak pertunjukan. Matine Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayape ilang sitok, ora nyamuk utuh. Dadi irunge dileboni nyamuk, sing sayape mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud terbesem ayam ning gone uteke Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah iku tersinggung mosok trimo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue ngelecehno Namrud tuh apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israil, mau ngutus nyamuk. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya doktor, katanya wong alim, katanya kiai, mati terima kena TBC, cokot nyamuk, dicokot ulo sing gak berakal jari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal. Nanti kena dipateni Israil itu keren. Karena dia kuat sekali sehingga kita tidak bisa melawan. Karena kena jupuk Israel mus alhamdulillah. Sing jupuk aku kok malaikat keren, kuat. Mergo pengiran aku ben ngelecehno manusa sing jupuk ora kon Israel ngongkon napa? Nyamuk kaya kasusnya Namrud niku. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk. Nah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung ambek bahasa alam nopo malah malakut. Nah, tapi karena kita ini manusia itu salah-salah ngono wis muga-muga disepuro pangeran iki la tu akhidna innasina nopo awaqtona. Jadi kula waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku 7 kali diniati kalimat niki sing sampean pendam, sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis basa-basi ketemu manusa lah pantes muni wong hebat, wong kuat wis basa-basi. Ora usah taati iki bahasa-bahasa gitu ora usah napa taati. Sekali taati sampean masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan-hadapan dengan apa? Tuhan. Mun iki lho waca niki kitab Khilyatul Auliya. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan Ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya ini 14 juz. Saya tidak tahu yang milih sampean berapa juz, tidak tahu. Nah, itu kan. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada juznya. Ini makalah ini di juz 10, terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab, ketika beliau mau menutup Ihya, itu wa'alika bimutola'atil khilyah kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya dan jenengan kudu syukur, maksudnya melok syukur kok Gus Bak duwe terus diobral. Monggo sing duwe kuwe terus piye? Ki ora ngarah duwe maksudnya. Ora piye-piye. Selama ini gak di kitab ya tenang ae. Tetapi masalahnya kowe disalahno pengen ora di kitab kok diutang lho opo gitu loh. Maksudnya nek ora di kitab ya ojo diutang dadi gak ruwet urip iku. Masalahnya kita kan gitu, selalu kalau tidak bisa baik kok bisanya buruk. Mbok nek ora iso apik ya ora iso elek kan apik to. Paham? Masalahnya kita kan di situ. Paham ya? Jadi gak duwe kitab